Shalom, apa kabarmu? Semua dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Semua dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan saya dan kita semuanya, bahwa di dalam situasi COVID-19 ini Tuhan tetap menjaga kita dengan kekuatan kuasa darahnya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan jumpa lagi dengan seluruh teman-teman saya di dalam Tuhan yang rajin, yang giat dalam pekerjaan Tuhan, siang dan malam berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Saya ingin menyapa lebih dahulu untuk semua teman-teman saya yang hari ini ada di berbagai daerah di pelosok tanah air, yang sementara melayani orang-orang di suku-suku pedalaman. Semua dalam keadaan sehat. Semoga sinyalnya dapat sehingga saudara dapat mendengar apa yang menjadi pemberitaan firman yang saya utarakan hari ini, sehingga saling menguatkan di antara kita semuanya. Juga saya ingin mengucapkan untuk semua anak-anak rohani saya yang hari ini sementara masih kuliah di dalam sekolah STT, juga yang sudah belajar untuk melakukan misi ke daerah, semua dalam perlindungan Tuhan. Juga untuk jemaat MCC, semua dalam keadaan sehat, sukacita. Sebelumnya terima kasih untuk doa dan peran saudara yang luar biasa untuk ikut dan mengikuti video saya, selalu mendukung dalam doa, selalu membagikan kepada teman-teman. Kiranya rencana-rencana besar dari Tuhan boleh tergenapi dalam jemaat MCC. Amin. Juga saya ingin mengucapkan buat saudara-saudara kandung saya, keluarga saya yang juga ada di beberapa daerah dan juga yang ada di luar negeri. Tetap saya sebagai saudaramu yang tetap selalu mengasihi, tetap ada dalam doa malam saya, tetap ada dalam pengharapan saya. Kerinduan saya setiap Paskah ataupun Natal kita bisa berkumpul bersama-sama, reuni, kita bercerita, kita berbahagia. Puji nama Tuhan. Khususnya orang-orang yang mendukung pelayanan misi, yang rela berkorban bagi pelayanan misi. Saya tidak bisa membalasnya, tetapi doa saya kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah, dengan ajaib, sehingga saudara terus giat di ladangnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Pada kali ini pemberitaan firman Tuhan saya beri judul How Can I Be More Useful Where I Live? Bagaimana saya bisa lebih berguna di tempat saya tinggal. Kiranya menjadi berkat bagi saudara secara pribadi. Amin. Membawa kabar baik atau kabar kesukaan yang daripada Tuhan itu membentuk diri kita sendiri. Membentuk diri kita sendiri dan juga memperbaiki lingkungan kita. Jadi saudaraku, ketika saudara membawa kabar baik daripada Tuhan, itu membentuk diri saudara sendiri menjadi orang yang penuh dengan sukacita dan damai, dan memperbaiki lingkungan kita, sehingga lingkungan kita menerima kabar baik daripada Tuhan. Saudara, selama 2 minggu saya berdoa beberapa hari sama Tuhan. Saya rindu boleh menolong seseorang karena dia sangat membutuhkan bantuan keuangan untuk kontrak rumahnya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya berdoa, Tuhan berikan aku kesempatan supaya aku bisa memberikan Tuhan. Aku tidak tahu caranya bagaimana. Saudaraku, sungguh ajaib. Tiba-tiba hari itu saya mendapat $300 Amerika dan saya langsung menyisihkan yang $100 untuk perpuluhan bagi organisasi gereja saya, dan yang 200 saya berikan dengan dia. Saudaraku, saya sungguh bahagia, saudara. Saya sungguh senang sekali karena saya dapat memberikan, saudaraku. Bukan dari uang lebih, saudaraku. Saya tidak punya uang, tetapi ketika saya mendapatkan uang, saya ingat bahwa saya sudah berdoa, saya ingin memberikan. Dan pada waktu Tuhan memberikan itu, saya sungguh luar biasa sukacitanya karena saya dapat memberikannya, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan melihat niat hati kita. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang punya niatan baik, saudaraku. Dan saudaraku, ketika saya berdoa meminta berkat daripada Tuhan untuk saya bisa menolong teman saya, Tuhan berikan, saudaraku. Dan saudaraku, dari niat yang baik itu Tuhan mendengar, saudaraku. Tidak ada yang sulit di dalam kita ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan memberikan karena kita punya niatan untuk menolong orang lain. Dan Tuhan memberkatinya. Saudara,
Suatu pemberian itu bukan dipaksakan, saudaraku, tetapi sebuah kerelaan hati. Ketika saudara memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan dipaksakan, bukan karena malu hati, bukan karena gengsi, bukan karena sok rohani, bukan karena saudara sok berkelebihan, tetapi karena kerelaan hati saudara untuk memberi kepada orang lain. Nah, saudara, saya mau katakan, walaupun kerelaan memberi ini harus disertai dengan pengorbanan, karena dirinya tidak berkelebihan, berkorban, tetapi kita juga harus melihat keberadaan kita. Bukan situasi keuangan kita, bukan situasi keadaan kita, tetapi kita harus melihat keberadaan hati kita, rela atau tidak, dipaksakan atau tidak. Karena ketika memberi itu adalah merupakan suatu kerelaan hati dan suatu kebahagiaan yang luar biasa, saudaraku. Ada sebuah cerita, ketika saya berada di Pekalongan, saya menginap di sebuah hotel. Tiba-tiba saja di lobi ada beberapa karyawan hotel berbincang tentang seseorang yang membutuhkan donor darah. Walaupun dalam pembicaraan itu saya mendengar bahwa yang membutuhkan donor darah itu seorang pelacur. Dan mereka mengatakan bagaimana seorang pelacur ada orang yang mau tolong. Tiba-tiba saudara, hati saya tergerak. Saya tanya kepada karyawan hotel itu, di mana orang itu yang perlu saya tolong dengan donor darah? Mereka kaget, saudaraku, dan mereka menunjukkan ke sebuah rumah sakit umum, dan saya diantar oleh karyawan hotel. Dan saya pergi ke sana dan saya donor darah. Saya berada di kota Pekalongan kurang lebih 3 hari, dan pada hari yang ketiga, saya mendengar bahwa ibu ini tertolong karena dia sementara melahirkan dan membutuhkan donor darah. Saudara, saya tidak pernah berjumpa dengan perempuan itu. Walaupun mereka katakan pelacur, saya tidak pernah berjumpa. Tetapi saya bersuka cita sekali karena saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menolong orang itu dalam situasi yang sulit karena dia seorang pelacur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi, kita harus melihat situasi keberadaan hati kita. Jangan dipaksakan, saudaraku, tetapi dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, dengan tidak ada embel-embel apa-apa, kita memberikan yang terbaik untuk menolong orang lain. Amin. Memberi tepat pada waktunya dan tepat pada orang yang membutuhkan itu sangat luar biasa, saudaraku. Ada sebuah cerita yang saya alami juga ketika saya berada di Nabire, di Papua. Dan ketika saya berada di Papua sudah kurang lebih cukup lama di sana, tiba-tiba terlintas saya ingin bakso Malang, saudaraku. Saudaraku, di Nabire tidak ada bakso Malang, saudaraku. Tidak ada bakso Malang. Tapi saya pengen sekali makan bakso Malang, saudaraku. Saudara, saya diajak oleh seseorang kenalan dari pendeta Daniel Alexander untuk mendoakan. Dan singkat cerita, saya berdoa di restorannya, warung lah, bukan restoran, seperti warung kecil, saya berdoa. Dan saudaraku, yang menjadi keheranan bagi saya, sore waktu saya berdoa itu, tiba yang punya warung atau restoran itu mengatakan, Pak Daud, kami barusan datang dari Malang dan bawa bakso Malang. Saudara, saya kaget sekali. Karena pada paginya saya bilang, Tuhan, aku tuh ingin makan bakso Malang. Tapi kapan di Papua, di Nabire bisa ada bakso Malang? Saudaraku, Tuhan tiba-tiba memberikan kepada saya sorenya, harinya, di mana setelah selesai berdoa untuk restoran itu, disuguhkan bakso Malang komplit, plit-plit, saudaraku. Bakso gorengnya, pangsit gorengnya, baksonya yang halus, baksonya yang bakso kasar, dan pangsit lembutnya dengan kuahnya. Saya makan 2 mangkok, saudaraku. Karena saya, rindu sekali makan bakso Malang. Saudara, ketika pemberian itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, memberikan sukacita yang besar. Saudara, memang ini cuma sekitar sini, saudaraku. Tapi kalau orang dah ingin makan bakso Malang, saya berpikir, Tuhan, kapan nih saya masih ada di Papua? Tiba-tiba saja Tuhan bisa memberikan makanan bagi hambanya, bakso Malang. Haleluya, saudaraku. Itu keajaiban bagi saya. Puji nama Tuhan. Di dalam kitab Filipi 2 ayat 4-7 saya bacakan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Mengosongkan diri ini bahasa aslinya kenosis, saudaraku. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang kita baca tadi sebenarnya berbicara tentang kepentingan orang lain. Janganlah kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Nah, saudaraku, dikatakan di situ ayat demi ayat bahwa Yesus pun tidak mengambil atau mempertahankan kehidupannya kesetaraan dengan Allah, tetapi ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, saudaraku. Artinya dia merendahkan diri menjadi hamba, saudaraku. Dia bukan raja di atas segala raja, dia bukan Allah di atas segala Allah, tetapi dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, saudaraku. Merendahkan diri. Hukum merendahkan diri ini adalah berani mengambil sikap untuk menanggalkan harga dirinya yang berhubungan dengan nilai dirinya. Artinya dia merendahkan diri seperti Yesus mengambil rupa seorang hamba. Saudaraku, kalau kita masih memiliki harga diri, kita akan hidup untuk menuntut orang lain supaya mengerti harga diri kita. Kita menuntut orang lain sedemikian rupa untuk mengerti dan sesuai dengan keinginan kita bahwa kita punya nilai-nilai diri seperti ini. Tetapi saudaraku, untuk orang yang mengambil rupa seorang hamba, yang rela merendahkan diri, dia tidak mengambil nilai-nilai seperti ini. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk membuat diri kita berharga semata-mata demi kepentingan Tuhan, bukan diri kita lagi. Amin. Mengambil penghargaan bukan supaya orang menghargai kita, tetapi supaya orang menghargai penghargaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kehidupan sekeliling kita, kita hidup di tengah-tengah orang yang menderita. Kita hidup di tengah-tengah orang yang membutuhkan pertolongan. Apa yang saudara pilih? Sebuah konflik antara pekerjaannya Abraham dan Lot, karena mereka sangat banyak ternaknya dan mereka kaya dengan emas. Lalu mereka berkonflik dan akhirnya Abraham dan Lot mengatakan, coba kamu pilih, kalau Lot ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau pilih kiri, aku ke kanan. Supaya kita tidak ada konflik di antara kita. Nah, saudaraku, Lot memilih dalam Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dia melihat apa yang dilihatnya, dikatakan lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Lot mau mencari tempat di mana dia harus tinggal, dia melayangkan pandangannya, bukan bertanya kepada Tuhan, bukan melihat keberadaan hatinya, tetapi dia melihat mana yang subur, mana yang banyak airnya, mana yang berlimpah ruah. Saudaraku, dia tidak bertanya kepada Tuhan, apa yang saya bisa berguna bagi sekeliling saya. Seperti tadi judul saya katakan, how can I be more useful where I live? Lot mencari bukan bagaimana saya bisa berguna di tempat saya tinggal, tetapi Lot mencari di mana saya bisa hidup berkelimpahan. Bagaimana saya bisa hidup dalam kecukupan, di mana saya bisa hidup di situ karena banyak air, seperti taman Tuhan. Dalam matanya seperti taman Tuhan, tetapi taman Tuhan adalah hati yang berbahagia, saudaraku. Saudaraku, kalau sudah tahu bahwa pada akhir hidupnya Lot akhirnya meninggalkan Sodom dan Gomora dan istrinya mati, saudaraku. Saudara, saya mau katakan begini, ketika saudara tinggal di mana saudara tinggal, atau ketika saudara mau membeli rumah,
Biasanya yang saudara lihat lingkungannya. Saya mau bertanya kepada saudara, sudahkah saudara berdoa kepada Tuhan di mana tempat yang tepat untuk saudara akan tinggal? Di mana tempat yang tepat di mana Tuhan mau memakai saudara di tempat itu? Banyak orang tidak, saudaraku. Banyak orang malah cari tempat yang lingkungannya orang-orang baik, tidak usil, lingkungannya enak, mereka hidup sendiri-sendiri, tidak usah kita sok beramah tamah. Kita tinggal lulu gue-gue, saudaraku. Saudara, saya rasa sebagai orang percaya, hidupnya harus menjadi berkat. Hari ini, saya tidak tahu keberadaan saudara, apakah saudara sudah mempunyai rumah atau saudara masih kontrak. Tetapi apabila saudara masih kontrak atau saudara mau beli rumah, biasanya saudara akan melihat lingkungannya bagaimana. Tapi saya mau katakan, bertanyalah kepada Tuhan sebelum engkau melangkah. Tuhan, di mana tempat yang tepat untuk saya berada hidup di sana? Abraham, dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan untuk Lot yang memilih lebih dulu. Saudaraku, Abraham yang kemudian. Tetapi saudaraku, pilihan yang sisa ini, justru Tuhan memberkati Abraham. Justru pilihan yang pertama dari Lot, karena Lot tidak melibatkan Tuhan dalam melihat, memandang di mana dia harus tinggal. Dia hanya mengatakan seperti taman Tuhan. Saudara, dia rugi besar, saudaraku. Bahwa ketika seseorang tinggal di sebuah tempat, dia harus tahu bagaimana saudara bermanfaat dengan lingkungan saudara. Seri misi penginjilan adalah di mana engkau tinggal, engkau harus menjadi berkat di lingkungan saudara. Amin. Saya punya orang tua, saya punya ibu. Waktu itu saya tinggal di kampung Sayidan. Ada seorang gelandangan yang bernama Jumiin, saudaraku. Dia, maaf kata, dia seperti orang gila, saudaraku. Bajunya penuh dengan tutup-tutup botol seperti pangkat gitu, saudaraku. Dia menjadi suka menyapu di halaman gang di mana kami tinggal. Saudaraku, setiap jam 2 siang, ibu saya selalu memanggil Jumiin ini untuk mengambil air. Dulu waktu itu belum ada pompa, jadi masih mengambil air. Kalau orang Jawa bilang ngangsu, ngangsu itu artinya menimba air dan dimasukkan ke kamar mandi. Padahal baknya besar-besar, saudaraku. Karena anaknya 10, jadi airnya harus banyak, saudaraku. Saudaraku, Jumiin ini selalu dikasih uang sama mama dan kasih makan. Saudara, saya mau katakan, ini orang adalah orang gelandangan yang tinggal di kampung kami, saudaraku. Tetapi mama memperhatikan kehidupannya. Saya mau tanya, saudaraku, apakah dia dapat penghargaan dari RT, RW, atau tingkat kecamatan atau kelurahan? Tidak. Mama tidak dapat itu, tapi mama dapat penghargaan daripada Tuhan. Karena dia melihat orang yang menderita. Amin. Saudara, di tempat kita tinggal, kita harus jadi berkat, saudaraku. Jangan saudara katakan nanti kalau saya kaya, belum tentu, saudaraku. Saudara harus belajar mengkondisikan keberadaan hatimu, belajar untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Karena kehidupan kita singkat, hidup di dunia ini. Kalau orang Jawa mengatakan cuma mampir ngombe, mampir minum. Padahal kita hidup tidak mampir ngombe, saudaraku. Mampir ngombe, mampir mangan, mampir turu, mampir jalan-jalan, saudaraku. Tetapi ada satu istilah, kita hanya sekejap saja hidup ini. Saudara kalau tahu bahwa hidup ini hanya sementara, harus saudara menangkap kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik di dalam Tuhan. Amin. Saudara harus menangkap, saudara harus jeli, saudara harus peka dengan kesempatan yang Tuhan beri untuk berbuat baik bagi orang-orang yang menderita. Bukankah Tuhan katakan, kalau engkau melakukan, memberikan minum, memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan tumpangan bagi orang yang kamu anggap paling hina, engkau sudah melakukan bagi Tuhan. Artinya, saudaraku, orang yang hina ini perlu ditolong, saudaraku. Saudara berada di tempat di mana saudara tinggal. Saudara membanggakan, saudara akan melakukan sebuah misi penginjilan ke bangsa-bangsa. Saya mau katakan, belajarlah di tempat saudara tinggal dulu. Sudahkah saudara melakukan yang terbaik di tempat saudara tinggal atau belum?
Sudahkah saudara memberi senyum yang ramah? Sudahkah saudara menyapa dengan baik? Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Apakah saudara punya hati yang demikian? Atau saudara menjadi orang yang acuh, disegani orang takut sama saudara? Karena apa? Saudara tidak mau bergaul dengan siapapun. Saudara rasa tenang, orang tidak banyak basa-basi. Sebetulnya saudaraku, mereka ingin menyapa saudara bukan basa-basi, karena mereka menghormati saudara. Kalau orang menghormati saudara, saudara harus lebih menghormati orang itu. Amin. Kebahagiaan yang sejati adalah jika kamu dapat memberikan tepat pada waktu Tuhan. Kebahagiaan yang sejati jika kamu dapat memberikan pertolongan tepat pada waktu Tuhan menyuruh saudara. Haleluya, amin. Seri misi penginjilan, sebenarnya engkau harus melakukan sesuatu, yaitu memberi pertolongan kepada orang lain. Dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Berkat itu lebih besar kepada orang yang memberi. Suatu kebahagiaan yang Tuhan beri dalam hatimu, suatu sukacita yang besar, kita bisa menolong orang. Saudara, saya mau katakan, tidak semua orang mau ditolong. Tidak semua orang mau ditolong. Tetapi apabila orang itu membuka pintu hatinya dan saudara bisa menolong, itu luar biasa. Saudara, saya tidak tahu siapa pelacur yang di Pekalongan itu, tetapi karena mereka atau dia membutuhkan darah, saya mendonorkan. Saya tidak tahu, tetapi tepat pada waktunya ibu dan anaknya selamat, saudaraku. Saya tidak pernah berjumpa, tetapi saya memberi tepat pada waktunya ketika orang lain tidak mau memberi karena dia pelacur. Mengerti? Dan saya sukacita besar ketika saya setiap kali ke Pekalongan lewat hutan, saya pernah berbuat sesuatu bagi orang itu, bagi pelacur itu yang membutuhkan pertolongan. Tadi waktu saya ceritakan tentang ibu saya yang suka memberi makan dan uang kepada jumiin gelandangan di kampung kami, itu bukan dilakukan sekali. Bisa seminggu 4 kali, saudaraku. Bahkan itu setiap minggu selalu, rutin, saudaraku. Dan saudara, saya mau katakan, jumiin ini dengan keluarga kami baik, saudaraku. Dia tahu bahwa kami anaknya dari ibu saya itu. Jadi dia tiap kali saya lewat, jumiin, dia ngangguk, saudaraku. Belum tentu, biasanya dia marah, dia pakai sapu bisa marah-marah, saudaraku. Tetapi saya tidak pernah takut. Karena apa? Mama menolong dia. Itu rutin, saudaraku. Kalau kita katakan begini, saudaraku, waduh, kalau kita memberi rutin, nanti orang itu tergantung pada kita. Kita jadi sandaran hidupnya. Saudara, saya mau tanya, sandaran hidup saudara siapa? Tuhan tuh. Saudara bersandar pada Tuhan kan bukannya 1 jam, bukannya sehari, selama hidup saudara kan? Jadi saudara, ketika saudara menjadikan Tuhan sandaran hidupmu, jadikan dirimu juga sandaran hidup bagi orang lain. Bukan dengan keuanganmu, bukan dengan keberadaanmu, tetapi dengan kekayaan hatimu. Itu yang Tuhan katakan. Suatu hari di Bitania, saudaraku, di rumahnya Simon si Kusta, ketika Yesus ada di rumah itu, tiba-tiba datang seorang perempuan, dia membawa minyak yang sangat mahal harganya, dia meminyaki kepala Yesus. Dan murid-muridnya mengatakan, untuk apa ini pemborosan ini? Ini uang mahal ini bisa diberikan ke orang miskin. Apa yang Yesus katakan? Dalam Matius 26 ayat 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Artinya apa, saudaraku? Yang miskin ini siapa? Murid-muridnya, saudaraku. Hatinya miskin, karena dia hanya mengatakan, wah ini minyak yang mahal. Ini bisa diberikan ke orang miskin. Kelihatannya benar, saudaraku. Tetapi Yesus tahu hatinya miskin, saudaraku. Hatinya tidak pernah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Perempuan yang datang di rumahnya Simon si Kusta ini, dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan, minyak yang mahal. Karena apa? Karena dia sudah belajar memberi dalam hidupnya. Ketika diminta yang mahal buat Tuhan, dia memberikan. Karena belajar dari kecil.
Dari kecil dia memberikan kepada Tuhan. Dia memberikan pada sekelilingnya. Ketika Yesus datang, dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saudara memberikan kepada orang yang hebat, memberikan bantuan atau memberikan cindera mata atau memberikan uang kepada seorang yang terkenal, orang yang punya jabatan, saudara, saya mau katakan saudara menggarami lautan. Tetapi kalau saudara memberikan kepada orang yang miskin air minum, memberikan segelas air saja bagi orang yang membutuhkannya, engkau sudah memberikan bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya menjadi pendeta, pada saat saya menjadi pendeta, saya punya satu keraguan pada tahun-tahun yang lalu, sekitar tahun 90-an, sehingga saya bekerja, saudaraku. Saya mendirikan perusahaan dan Tuhan berkati. Tetapi ketika saya diminta Tuhan untuk kembali lagi menjadi seorang hamba Tuhan dan tidak bekerja, padahal waktu bekerja duitnya banyak, saudaraku. Saya bisa membangun gereja, saya bisa membantu hamba-hamba Tuhan. Uang dengan kapanpun waktunya tanpa proposal, saya langsung kasih, saudaraku. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan datang jam 5 sore dan dia katakan, Pak Daud, saya butuh komputer 5. Oh ya, siap Pak. Sebentar ya Pak, saya ambilkan uang. Saya naik motor, ambil uang untuk beli komputer itu 5 buah. Tanpa harus berpikir, karena uang banyak, saudaraku. Yang kedua, ada sebuah gereja yang terkenal saat itu, dia membutuhkan lift. Dan dia bilang, Pak Daud, bolehkah membantu untuk membelikan lift? Karena supaya jemaat bisa naik turun dengan mudah. Oh ya, siap, saya berikan berapa biayanya? Sekian, saya tutup. Saudara, saya mau katakan begini. Ketika Tuhan minta saya kembali lagi, saya hidup di dalam hidup pas-pasan. Kalau istri saya selalu mengatakan di dalam keuangan pas butuh, pas ada, saudaraku. Dan saya senang dengan cara demikian karena itu juga merupakan sebuah kondisi iman untuk percaya kepada Tuhan di dalam kecukupan. Saudara, saya mau katakan begini. Ketika dalam situasi seperti ini, kami hidup serba pas, saudaraku. Kadang pas ya tidak ada, bukan pas ada, pas tidak ada, saudaraku. Kalau pas tidak ada, apa yang saya lakukan? Saya harus belajar mengatakan apa adanya. Banyak orang kadang tidak percaya. Masa tidak punya? Berarti Pak Daud tidak diberkati Tuhan dong. Berarti Pak Daud, Tuhan tidak dekat dengan Pak Daud dong. Karena Pak Daud tidak punya duit. Ya sudah, saudaraku, apa yang dia ucapkan, whatever you say lah. Saya tidak tahu mau berbicara apa. Tetapi saya tidak punya. Tetapi ketika saya minta kepada Tuhan, Tuhan, apakah betul orang ini perlu dibantu? Tuhan tolong saya. Tuhan tolong, saudaraku. Tuhan langsung berikan kecukupan. Tuhan langsung berikan dan mencukupi apa yang orang itu butuhkan. Nah, saudara, hati yang kaya ini, itu Tuhan ajarkan untuk tidak ada yang namanya nilai mahal atau tidak mahal untuk Tuhan. Yang kita berikan adalah yang terbaik. Yang mahal itu harga hatinya, karena dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sementara Tuhan katakan orang miskin selalu ada padamu, itu selalu ada, yaitu murid-muridnya miskin, saudaraku, hatinya. Dia hanya membandingkan, wah kalau ada uang ini Tuhan bisa untuk membantu orang-orang miskin. Saudaraku, untuk membantu, Tuhan yang membantu, Tuhan yang mencukupkan. Saudara ingat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Murid-muridnya give up, saudaraku. Sudah angkat tangan, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu. Tetapi Tuhan katakan, suruh kumpul, semua orang duduk 50-50. Saudara, tiba-tiba ada Andreas membawa 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan itu apa, saudaraku? Tidak cukup untuk 5.000 orang. Tetapi ketika pindah ke tangan Tuhan, cukup, saudaraku. Bahkan berlebih. Bahkan sisanya 12 bakul, saudaraku. Cukup, saudaraku. Jadi saudara, ketika engkau tinggal di mana saudara harus tinggal, perhatikan hidupmu berguna atau tidak untuk orang lain. How can I be more useful where I live? Artinya bagaimana saya bisa lebih berguna di tempat saya tinggal. Saudaraku, seri misi penginjilan hari ini mulai belajar dengan hati.
yang peka. Saya punya istilah, kalau saya punya, saya kasih. Kalau saya tidak punya, saya carikan. Lalu orang berpikir, oh berarti Pak Daud punya kenalan. Enggak, saya kenalannya Tuhan Yesus yang bisa memberikan, yang bisa menolong. Kalau saya tidak punya, saya akan carikan. Kalau saya ada, saya kasih. Kalau saya tidak ada, saya carikan. Saya carikan kepada Tuhan, bukan carikan kepada manusia. Karena Tuhan mampu menolong. Amin. Saudaraku, kembali lagi. Kemana saudara harus tinggal? Kemana saudara harus pilih tempat tinggal saudara? Ingat, cari tempat di mana Tuhan mau, supaya saudara lebih bermanfaat di sekitar hidup saudara tinggal untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam misi Injil dan sampai jumpa lagi. Haleluya. Amin.